Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku berdiri di depan pintu, menatap ke arah tempat Bunda berbaring. "Bunda," panggilku lagi, seraya menghampirinya. "Gila," balasnya dengan tatapan sedih. "Kenapa, Bun?" tanyaku. Kenapa kamu gak bilang kalau Stephen dan Kelvin sudah meninggal? Maafin Gila, Bunda." Mataku berkaca-kaca sambil menyentuh tangannya. Tangis kami pun pecah. Berkali-kali kucium tangan Bunda, tanda aku benar-benar meminta maaf. Bahkan Mbok Wati pun harus jadi korban, ucapnya terisak. Pintu kamar terbuka, Tante Maria dan Rio masuk ke dalam kamar. Bunda sangat terkejut dengan kehadiran adiknya itu. Begitu pula Tante Maria yang sangat senang melihat kakaknya sudah sadar. "Mbak Hani," ucap Tante Maria sambil melangkah cepat menghampiri Bunda lalu memeluknya. "Tante," sapa Rio sambil menundukkan kepalanya sedikit, berdiri di ujung tempat tidur. "Mbak kenapa nangis, Tante?" tanya Tante Maria. "Kenapa Mas Teddy bisa sejahat itu? Mbak kira setelah mengincar Mbak Dia gak akan tega menyentuh anak-anaknya. Ternyata dugaan Mbak salah." "Maria juga gak nyangka Mas Teddy bisa setega itu," balas Tante Maria. "Sekarang dia sudah menerima ganjarannya. Aku gak akan pernah mendatangi makamnya," ucap Bunda marah. "Ahmad juga ikut terlibat. Gak nyangka dia yang menyarankan Mas Teddy untuk melakukan pesugihan," sambung Bunda. "Dari mana Bunda tahu?" tanyaku. "Tadi dia kesini." "Berarti Gila gak salah lihat? Kamu ketemu sama dia?" "Gila cuma lihat dia keluar dari rumah sakit. Dia kesini untuk mengakui dosanya," ucap Bunda. Bunda pun mulai bercerita. Saat itu Bunda sedang berjaga, kemudian dikejutkan dengan suara pintu kamarnya yang tiba-tiba terbuka. Bukan perawat atau dokter yang masuk, melainkan Ahmad. Spontan Bunda menutup matanya, sesekali mengintip cepat, memperhatikan tindak tanduk Ahmad. Ada gelagat yang tidak baik darinya. Ahmad berjalan menyusuri setiap sudut kamar, entah apa yang dia cari. Karena Bunda merasa terancam, kemudian menegurnya. Ahmad sangat terkejut. Saat melihat Bunda sudah sadar, terlihat jelas di wajahnya yang terlihat panik. Dia hanya berdiri mematung tanpa bisa menjawabnya pertanyaan Bunda. Kecurigaan Bunda semakin bertambah ketika Ahmad tiba-tiba menangis dan terus minta maaf. Di saat itulah dia mulai bercerita. Di saat kondisi ayah sedang kalut karena ekonomi perusahaan di ujung tanduk, Ahmadlah yang memberi saran untuk melakukan pesugihan. Kemudian mereka pergi ke sebuah desa yang terkenal dengan dukun-dukun ilmu hitam. Awalnya ayah hanya ingin melakukan pesugihan dengan tumbal hewan. Namun ternyata siluman ular itu malah meminta satu anggota keluarga sebagai tumbal pertama. Ayah menolaknya, tapi sayang semua terlambat. Perjanjian sudah dilakukan dan tidak bisa dibatalkan. Disinilah ayah harus memilih antara Bunda, Stephen atau Kelvin. Setelah berpikir panjang, akhirnya Bundalah yang dipilih. Takdir berkata lain, Bunda selamat setelah ditolong Mbok Wati. Kekacauan pun terjadi di antara ayah dan Ahmad.
mereka harus dipaksa mencari 3 tumbal lagi atau mereka sendiri yang akan menjadi tumbal. Hingga akhirnya Stephen menjadi korban pertama. Sejak kematian Stephen, ayah sudah berkali-kali mencoba membatalkan perjanjiannya, tapi tidak bisa. Banyak dukun yang mereka datangi sudah langsung menyerah ketika melihat ayah. Siluman ular terlalu kuat, itu yang para dukun katakan. Kelvin terpaksa harus ditumbalkan dan Ahmad pun ikut terlibat. Diam-diam dia melakukan ritual di kamar Kelvin dan kolam renang, tempat favorit adikmu itu. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Itulah pepatah yang cocok untuknya. Tanpa sengaja Mbok Wati memergoki di dekat kolam renang. Disinilah niat Ahmad untuk menghabisi Mbok Wati muncul. Ahmad kembali ke dukun itu untuk menemukan cara untuk menghabisi Mbok Wati. Sang dukun mengirim salah satu anak buah terkuatnya, sesosok genderuwo. Rencana mereka pun sukses, Mbok Wati berhasil disingkirkan. "Cuma sampai di situ aja ceritanya, Bun?" tanyaku. "Iya." Ahmad gak bilang kan kalau waktu malam kematian Mbok Wati, si genderuwo itu juga mau coba masuk ke kamar Kila? Ucapnya kesal. "Lagian aneh, kenapa dia cerita semuanya ke Bunda?" sambungku. Jangan-jangan... Aku melangkah mendekati pintu. Ku amati baik-baik setiap inci pintu kamar Bunda. Benar dugaanku, raja yang disimpan Mbok Wati sudah menghilang. "Tante," aku menatap ke arah Tante Maria. "Hilang," lanjutku. "Rajanya hilang." Tante Maria bangkit dari duduknya, lalu berjalan cepat ke arah jendela. Rajanya pun tidak ditemukan di sana. "Ada apa, Kila?" tanya Bunda kebingungan. "Bunda, selama ini Mbok Wati menyimpan raja di sini. Sekarang sudah hilang. Ini bahaya banget," jelasku. "Raja untuk apa?" "Supaya siluman ular itu nggak bisa masuk ke kamar ini. Jadi ini alasan Ahmad cerita. Dia hanya mengulur waktu sambil mencari raja itu," ucap Tante Maria. "Malam ini pasti akan melancarkan aksinya," sambungnya. Tante Maria mengambil ponsel di tasnya, kemudian menelepon seseorang. "Nggak nyambung," ucapnya pelan. "Kamu telepon siapa, Mar?" tanya Bunda. "Mbah Prono." Saat mendengar nama Mbah Prono, aku jadi ingat dengan keris kecil yang dia berikan. Ku ambil keris itu di dalam tas, lalu kuserahkan pada Bunda. "Bunda, simpan ini," pintaku sambil menyerahkan keris kecil itu. "Ini apa?" tanya Bunda. "Ini untuk melindungi Bunda dari kejaran siluman ular." Bunda menyimpan keris itu di bawah bantalnya. Malam semakin larut, perut ini terasa lapar. Kulirik Rio yang dari tadi hanya duduk terdiam di sofa. "Yo," panggilku. "It, apaan?" balasnya. "Cari makan keluar yuk," ajakku. "Iya, sana temenin Kila," ucap Tante Maria. Rio bangkit dari tempat duduknya. Kami pun akhirnya berjalan keluar ke rumah sakit. "Mau cari makan di mana?" tanya Rio. "Makan pecel ayam terenak di sini." "Naik mobil?" "Enggak, naik sepeda." "Ya naik mobil lah." "Ya sudah." Kami berjalan menuju parkiran, kemudian naik ke dalam mobil. "Aduh, macet," keluh Rio. "Namanya juga malam minggu, orang-orang pada keluar," balasku. Mobil melaju perlahan menuju warung pecel ayam langgananku. Sekitar 30 menit kemudian, kami tiba di warung itu, lalu langsung memesan makanan untuk dibungkus. Pesanan selesai, kami pun bergegas kembali ke rumah sakit. "Gak mau lihat ke rumah?" tanya Rio. Spontan aku menolehnya. Pertanyaan itu membuatku ingat kalau hari ini ayah meninggal dunia.
Sejahat-jahatnya Om Teddy, dia tetap ayah kamu, imbuhnya. Aku terdiam, tak menduga Rio akan berkata seperti itu. Setidaknya nengok sebentar aja, imbuhnya lagi. Ku tatap wajahnya seperti dia benar-benar serius mengatakan itu. Oke, tapi cuma lewat aja ya, gak usah turun. Balasku setuju. Mobil melaju ke arah rumahku. Saat memasuki jalan di dekat rumah, kondisi sudah mulai ramai. Banyak mobil berparkir di jalan pinggir. Dari kejauhan kulihat tenda hitam sudah berdiri di depan rumah. Masih banyak orang berkumpul di depannya. Mobil semakin mendekati rumah. Tepat di rumah, kulihat Ahmad sedang berdiri di teras. Di sampingnya ada Om Pras. Selain keluarga besar ayah, sempat kulihat beberapa orang dari keluarga besar bunda. Kamu sama tante gak mau ngelayat? Tanyaku setelah mobil melewati rumah. Anaknya aja kakak datang, balasnya disertai tawa. Dicap anak durhaka aku duh. Mereka belum tahu aja, kalau udah tahu gak mungkin ngecap begitu. Iya, aku juga malas cerita. Rio kembali mengarahkan mobil ke rumah sakit. Lama amat, tegur Tante Maria saat kami masuk ke dalam kamar. Macet bu, balas Rio. Iya macet, balasku seraya menaruh bungkusan plastik berisi makanan di atas meja. Lalu melihat ke arah bunda, ternyata dia sudah tidur. Kami bertiga pun mulai makan sambil mengobrol dengan suara pelan agar bunda tidak terganggu. Selesai makan, Tante Maria langsung merebahkan dirinya di atas sofa. Sementara aku dan Rio tetap terjaga dengan ponsel masing-masing. Padahal kemarin malam aku kurang tidur, tapi entah kenapa malam ini tidak terasa ngantuk. Waktu menunjukkan pukul 12 malam, Rio sudah mulai merebahkan dirinya di atas alas. Aku pun mencoba untuk tidur, tapi terasa sulit sekali. Malam terasa sunyi, sampai-sampai bunyi jangkrik di taman dekat kamar tak terdengar. Kamar mulai terasa panas, padahal pendingin udara selalu dinyalakan. Tuk, terdengar suara ketukan di jendela. Tuk, spontan aku menoleh ke sana. Hanya terlihat gorden yang tertutup rapat, tak bisa melihat keluar kamar. Bruk, suara hentakan keras dari langit-langit sukses membangunkan seisi kamar, kecuali bunda. Ada apa gila? Tanya Tante Maria yang baru saja terbangun. Bukan aku, tapi dari atas. Aku menunjuk langit-langit di kamar. Bulu kuduku meremang. Suasana mulai terasa mencekam. Bunyi-bunyian itu terus terdengar, sehingga membuat kami duduk merapat dekat dengan tidur bunda. Kutatap wajah bunda yang masih bisa tidur dengan begitu tenang. Wush. Ada angin bertiup kencang, arahnya dari jendela. Gorden yang tadinya tertutup rapat, kini sudah terbuka lebar. Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk menutupnya. Samar-samar terdengar suara gamelan, semakin lama semakin kencang, diiringi dengan senandung lirih seorang wanita. Bruk. Suara benturan kencang dari arah jendela membuatku dan Tante Maria teriak ketakutan. Sementara itu Rio hanya diam saja, sesekali celingak-celinguk mengamati situasi kamar. Ih, aduh, ucap Rio yang tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangannya setelah menengok ke arah jendela. Ada apa? Tanyaku bingung, tidak berani menoleh ke arah jendela itu. Itu apa? Ada cewek di jendela. Duh, iya, ucap Tante Maria yang baru saja menoleh ke sana. Antara takut dan penasaran, aku pun akhirnya menoleh ke sana. Benar saja, si wanita kebaya hitam sedang berdiri di balik jendela. Kali ini rambutnya tidak disanggul, tapi mengembang dengan mata merah yang menyala.
Ngapain sih dia di sana? Gerutu Rio. Ya mana aku tahu, balasnya. Dep. Lampu kamar tiba-tiba mati. Kami pun menjerit kebersamaan. Krek. Bunyinya seperti daun pintu yang bergerak naik turun. Kak Kila, tolong. Terdengar suara Kelvin dari luar kamar. Sakit kak, tolong. Kini rintihan suara Kelvin yang terdengar. Keluar Kila, selamatkan adik-adikmu. Suara bisikan siluman ular itu terdengar di telingaku. Pergi, teriakku. Ada apa Kila? Tanya Tante Maria. Kila dengar Stephen sama Kelvin minta tolong. Itu cuma tipuan, jangan didengar. Suara rintihan kesakitan adik-adikmu kian menyayat hati. Walaupun aku tahu mereka sudah meninggal, tetap saja mendengarkan terasa sakit sekali. Kututup telinga, tapi tak pengaruh. Suara-suara itu terdengar, aku pun hanya bisa meringkuk di samping tempat tidur bunda, sambil menangis. Di dalam hati terus berharap agar teror ini segera selesai. Entah kenapa malam ini terasa sangat panjang. Kami sudah duduk berdempetan selama berjam-jam, hingga akhirnya suasana tiba-tiba senyap, lampu pun menyala. Tak ada satupun dari kami yang menjawab pertanyaan itu. Dari wajah kami sudah jelas terpancar ketakutan yang sangat. Kok pada nggak jawab? Tanya bunda lagi. Aku berusaha bangkit dengan kaki yang kesemutan, lalu meraih ujung tempat tidur dan berdiri. Gak ada apa-apa bun, balasku berusaha tersenyum. Jangan bohong sayang, bunda bisa lihat jelas dari muka kamu. Nanti saja mbak aku ceritain, balas Tante Maria. Rio sejak tadi hanya diam saja. Mungkin ini pengalaman pertamanya menghadapi teror siluman ular itu. Aku berjalan ke sofa sambil ponsel. Ternyata sudah pukul 5 pagi. Oh iya, tadi bunda mimpi, ucap bunda. Mimpi apa bun? Tanyaku. Bunda dijenguk Stephen dan Kelvin. Dek. Aku jadi teringat suara jeritan dan tangisan mereka berdua. Kayaknya Stephen dan Kelvin kangen sama bunda, balasku sambil menahan rasa pedih di hati. Iya, nanti kalau bunda udah boleh pulang, mau nengok mereka. Iya bun, bisa pergi bareng Kila, balasku berusaha tersenyum. Selama kurang lebih 1 jam, kami hanya duduk terdiam di kamar. Kriet, pintu kamar terbuka. Sontak mata kami mengarah ke sana. Seorang perawat masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi bunda. Kila nggak keluar cari sarapan? Tanya bunda saat sedang diperiksa. Iya bun, sebentar, balasku sambil melirik ke arah Rio. Udah aman, bisik Tante Maria. Aku pun bangkit sambil menarik tangan Rio yang sedang asik menatap ponsel. Lalu dengan langkah ragu pergi keluar kamar. Kali ini kami hanya membeli sarapan yang ada di sekitar rumah sakit saja. Tidak mau pergi terlalu jauh. Kondisi tubuh pun memang tidak mendukung. Lelah dan kurang tidur. Setelah sarapan, aku dan Rio memilih untuk beristirahat. Baru beberapa jam memejamkan mata, Tante Maria sudah membangunkanku. Iya Tan, ucapku dengan masih tertutup. Gila, bangun. Aku membuka mata, lalu mengambil posisi duduk dengan mata setengah mengantuk. Kenapa Tan? Tanyaku. Bunda yang minta bangunin kamu, ucap bunda. Ada apa bun? Kila masih ngantuk. Maria udah cerita tentang kejadian semalam. Sekarang lebih baik kamu pulang ke Jerman. Mataku terbuka lebar saat mendengar ucapan bunda. Iya, beberapa hari lagi juga Kila pulang. Pokoknya bunda minta secepatnya kamu pulang ke Jerman. Tapi bun, kali ini bunda mohon kamu harus nurut. Bunda,
ucapku seraya berjalan mendekatinya. Pokoknya sekarang juga. Suara Bunda meninggi. Kenapa Bunda maksa? Balasku dengan nada kesal. Mbah Prono meninggal, ucap Tante Maria. Barusan Tante dapat kabar dari anaknya, sambungnya. Sebelum meninggal, Mbah Prono sempat berpesan kalau kamu, bundamu, sudah ditandai. Siapapun yang sudah ditandai, kecil kemungkinan untuk lolos. Jadi, sebelum waktunya tiba, sebaiknya kamu segera pulang ke Jerman. Soalnya keris itu hanya bisa melindungi satu orang saja, sambungnya lagi. Kenapa harus pulang sih, Tan? Keluhku. Mungkin tindakan Mas Teddy sebelum meninggal itu benar, memulangkan kamu ke Jerman agar bisa terlepas dari jerat pesugihan. Tapi Tan, semua barang Kela ada di Jogja, balasku. Nanti biar Rio yang antar. Kutatap Rio yang masih tertidur pulas. Suara dengurannya itu sudah bisa menjelaskan kalau dia benar-benar kecapean. Kasihan Rio kalau harus pulang balik Surabaya Jogja lagi. Kamu kan bisa naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, ucap Bunda. Jadi nggak perlu dari Surabaya, sambungnya. Tante Maria membangunkan Rio. Kasihan, matanya terlihat memerah, tanda kurang tidur. Bibirnya cemberut menahan kesal. Yo, antar Kela pulang ke rumah, perintah Tante Maria. Ke rumah siapa? Rumah kita. Hah? Ngapain? Dia mau pulang ke Jerman. Nanti kalau habis ambil barang-barang di rumah, langsung anterin ke bandara aja. Ya udah, bentar, cuci muka dulu. Rio pergi ke kamar mandi, sementara aku masih duduk di samping Bunda, menggenggam tangannya, lalu memeluknya. Air mata pun mengalir, rasanya tak sanggup berpisah dengannya. Nanti kalau udah sehat, Bunda datang ke Jerman ya, ucapku sambil menatap wajahnya. Iya sayang, pasti. Udah jangan nangis. Jemari Bunda menyentuh pipiku untuk menghapus air mata. Rio sudah keluar dari kamar mandi. Tuh, Rio sudah siap. Kamu pergi sekarang, biar nanti gak kemalaman, ucap Bunda. Aku memeluk Bunda. Jaga kesehatan, belajar yang giat, bisiknya. Iya Bun, aku tak sanggup menahan air mata. Bawa ini, Bunda menyerahkan keris kecil pemberian Mbah Kromo. Gak usah, Bunda gak mau ada apa-apa dengan kalian di jalan. Tapi Bun, nanti Bunda gimana? Rio nanti balik lagi ke sini, balas Tante Maria. Kuterima keris itu, lalu menyimpannya di tas kecil yang kubawa, lalu mendekati Tante Maria dan memeluknya. Sehat-sehat terus ya sayang. Jangan lupa kalau pulang ke Indonesia, main-main ke Jogja, bisik Tante Maria. Iya Tan. Ku lepas pelukan lalu berjalan melangkah keluar kamar. Sebuah langkah yang sangat berat. Sebelum pintu kamar tertutup, kulihat wajah Bunda yang tersenyum. Aku tahu di dalam hatinya sangat sulit melepaskan perkepergian anak satu-satunya. Lalu kami pun berjalan ke parkiran, menaiki mobil dan bergegas pergi ke Jogja. Jam di dalam mobil menunjukkan pukul 10 pagi. Kita berjalan lancar, kami akan tiba pada pukul 3 sore. Di sepanjang perjalanan, aku terus mengajak Rio mengobrol supaya dia lupa dengan rasa kantuknya. Penerbangan jam 6 sore ke Jakarta, batinku saat mengecek jadwal penerbangan di aplikasi online. Segera aku booking jadwal penerbangan itu, lalu melanjutkan untuk mengeceknya penerbangan ke Jerman. Penerbangan tercepat menuju Jerman pada jam 12 malam. Terpaksa aku memilih penerbangan itu. Jalan tol terlihat cukup ramai. Mungkin karena hari Minggu, aku terus berdoa semoga bisa sampai Jogja dengan tepat waktu. Sekitar pukul 4 sore, kami tiba di Jogja. Rio langsung mengarahkan mobil ke rumahnya. Saat tiba di rumah Tante Maria, bergegas kubereskan semua barang bawaan. Tidak lupa mengecek
semua kelengkapan dokumen seperti paspor dan visa. Setelah itu, mandi sebentar. Saat keluar kamar, Rio sudah menunggu di ruang tengah. Dia membantuku membawa koper yang agak besar ke mobilnya. Setelah mengecek ulang semua kelengkapan, kami pun berangkat ke bandara. Tidak membutuhkan waktu lama, kami pun sudah tiba di bandara. Rio memarkirkan mobil di terminal keberangkatan, lalu membantu menurunkan barang bawaanku. Sebelum aku melangkah masuk ke bandara, ku ambil keris kecil di tasku, lalu menyerahkan padanya. "Ini tolong kasih bunda ya Yo," pintaku. "Oke, maaf udah ngerepotin kamu," ucapku. "Santai aja. Kapan-kapan kalau aku balik ke Indo lagi, aku traktir kamu makan. Kabarin aja." "Hati-hati di jalan Yo." "Siap, udah sana masuk, ntar telat." Kami pun bersalaman, lalu berjalan masuk ke bandara. Kurang lebih 30 menit kemudian, pesawat dengan tujuan Jakarta sudah tiba. Sampai di Jakarta, aku masih menunggu sekitar 4 jam untuk penerbangan selanjutnya ke Jerman. Sambil menunggu, aku berkali-kali menelepon Tante Maria untuk berbicara dengan Bunda. Aku juga sudah bilang kalau keris itu sudah kutitipkan pada Rio. Menjelang keberangkatan, kondisi bandara sudah agak sepi. Hanya ada beberapa gerai makanan dan minuman yang masih buka. Aku berjalan ke salah satu gerai makanan untuk membeli cemilan. Selanjutnya langsung masuk ke boarding area. Ku duduk di salah satu bangku kosong di pojok boarding area. Tiba-tiba kepala ini terasa berat, pusing sekali. Badan pun mulai terasa panas. "Mau kemana?" Bisik suara yang sangat mirip dengan siluman ular itu. Spontan aku mengedarkan pandangan, berharap tidak ada, benar-benar dia ada di sini. Dek. Samar-samar kulihat siluman ular itu sedang berdiri di pojok ruangan yang agak gelap. Aku bangkit, lalu mencari tempat duduk yang lebih ramai orang. Kepalaku semakin terasa berat, hawa dingin merambat di punggungku, seperti ada yang menekan pundak dari belakang. "Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa lolos, Kayla," bisiknya. Aku mensugestikan diri untuk tetap kuat, berusaha tidak terpengaruh dengan semua ucapan siluman ular itu. Panggilan penumpang untuk penerbangan Jerman menggema di ruangan. Walaupun tubuh ini terasa berat, aku memaksa bangkit dan berjalan menuju antrean ke kamar ke dalam pesawat. "Are you okay? Apakah kamu baik saja?" tanya salah satu penumpang yang berdiri di depanku. "I'm okay, aku baik saja," balasku sambil menahan rasa sakit yang kian memburu. Saat pengecekan terakhir sebelum masuk pesawat, sang pramugari menatapku penuh curiga. Namun aku berusaha tetap kuat dan tersenyum. Beruntung akhirnya bisa lolos dan masuk ke dalam. Di dalam pesawat aku terus berdoa agar gangguan ini segera pergi. Untuk mengalihkan perhatian, ku nyalakan monitor kecil di depan kursiku, menonton film yang tersedia. Tidak lupa mengirimkan kabar pada tante kalau aku sudah akan berangkat ke Jerman. Pesawat mulai lepas landas, meninggalkan bandara. Seketika itu, semua rasa sakitku hilang begitu saja. Berharap kabar ini menjadi kabar baik kalau siluman ular itu tidak mengikutiku. Dalam 8 jam ke depan, pesawat akan tiba di Dubai untuk transit beberapa jam. Sepanjang perjalanan, aku memilih untuk menonton film dan tidur. Sekitar pukul 5 pagi, waktu Dubai, pesawat mendarat. Aku pun keluar pesawat bergegas menuju area transfer, sebuah tempat untuk menunggu waktu transit. Tersedia kebanyakan makanan gratis, ada juga alternatif gerai makanan lain. Aku duduk di salah satu kursi yang kosong, lalu mulai mengambil makanan. Ku ambil ponsel di tas kecil yang kubawa, lalu mengaktifkan sebuah notifikasi
pesan muncul di layar. Dari Tante Maria. Kubuka pesan itu. "Gila, kalau kamu sudah sampai Jerman, tolong telepon Tante." Bergegas telepon Tante Maria. Lama sekali baru diangkatnya. "Halo Gila," sapa Tante Maria. Suaranya agak berbeda, seperti sengau. "Ya Tante, ada apa?" Tante Maria mulai menangis. Firasatku sudah tidak enak. Pasti terjadi sesuatu dengan "Bundamu udah gak ada," ucapku diiringi tangis. "Apa?" Aku terkejut dengan ucapan itu. "Bundamu sudah meninggal sayang." Dek. Seketika itu badanku lemas. Ponsel yang ada di genggaman pun terlepas. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Tak peduli orang lain memperhatikanku. Seorang petugas bandara yang datang menghampiriku menanyakan apa aku baik-baik saja. Lama sekali baru ku jawab kalau pada saat perjalanan menuju Dubai, orang tuaku meninggal dunia. Salah satu penumpang menyarankanku untuk terbang ke Indonesia dalam kondisi kalut. Aku pun sepakat dengannya. "Gila, mau pulang sekarang," pesanku pada Tante Maria. "Jangan sayang," balas Tante Maria. "Kenapa Tante?" "Gila mau lihat wajah Bunda untuk terakhir kalinya." Tante mengirimkan sebuah video. Terlihat Bunda yang sedang berbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya terlihat memerah dengan nafas tak beraturan. "Gila, kamu harapan Bunda satu-satunya. Apapun yang terjadi, jangan pulang di sini," ucap Bunda dengan nafas tersengal dan menahan sakit. "Itu pesan terakhir Bundamu sebelum dia mengembuskan nafas terakhir." Tangisku pun kembali pecah. Bahkan di momen terakhir dalam hidupnya pun dia masih mengingatku. Pemberitahuan untuk penerbangan selanjutnya mulai terdengar. Ini keputusan terakhirku, berjalan maju dengan langkah yang berat atau mundur dan menanggung semua risiko. Aku pun melangkah maju, tak mau mengecewakan harapan terakhir Bunda. Benar, kini tinggal aku satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Kuseka air mata berusaha tetap tegar, lalu masuk ke dalam pesawat menuju Jerman. Sebuah perjalanan yang sangat berat sekaligus menyakitkan. Berkali-kali air mataku tumpah mengingat pelukan terakhir dengan Bunda. Setibanya di Jerman, Karl dan Melinda sudah menunggu di pintu luar. Saat melihat mereka, pertahananku pun ambruk. Aku jatuh terduduk di lantai bandara dan menangis. Melinda dan Karl berlari menghampiriku dengan wajah panik. Kemudian mereka memelukku dan berusaha menenangkanku. Berkali-kali menanyakan tentang apa yang terjadi. Melinda membantuku berdiri dan memapahku ke dalam mobil. Namun aku terus menangis dalam pelukan Melinda. Tak pernah sekalipun aku berpikir akan kehilangan seluruh anggota keluarga dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pesugihan itu benar-benar sudah menghancurkan hidupku. Entah bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa dukungan dari keluarga. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.